Tidak semua orang bisa menjajaki atau menerbangkan pesawat F-16 ini. Padahal saya dari kampung. Saya waktu itu tidak bisa, nyupir mobil pun tidak bisa. Saya belajar nyupir itu setelah saya sudah mahir terbang F-16. Nama saya Wastum, pangkat saya Marskal Pertama TNI, baru dilantik tadi oleh Panglima TNI, jabatan. Kampung, Mbak. Tangan saya itu waktu daftar itu kapalan. Saya dari desa Ujung Gebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Itu desanya sangat terpencil, hanya satu desa. Saya dapat listrik itu pada saat saya sudah lulus dari penerbangan. Jadi saya pada saat SMP, SMA tidak bisa ada listrik. Kenapa? Bukan karena di daerah Cirebon itu terlalu kampung, tapi desa sayanya terlalu kampung. Jaraknya itu 2 kilo dari jalan raya. Nah, sehingga menuju ke sananya ini tiang-tiang listriknya yang tidak bisa kita beli. Itu bermasalahnya. Telepon juga tidak ada, sehingga waktu itu ya surat-surat terus, dan itu lama sekali. Saya tidak ada bayangan saya untuk jadi penerbang tempur. Saya dulu milihnya adalah Paskas, karena saya tahunya itu. Tetapi begitu saya lulus jadi yang terbaik, alhamdulillah jadi yang terbaik, arah hidup saya berubah. Orang mengarahkan saya, kamu yang terbaik, kamu bisa menjadi penerbang. Kamu coba jadi penerbang dulu. Akhirnya saya tes, begitu tes lulus, alhamdulillah. V1, rotate. V2. Kami elang-elang muda Angkatan Udara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Dirgahayu Republik Indonesia. Saya dulunya hanya pilihan saya sebagai penerbang helikopter. Saya pengen menjadi penerbang helikopter. Karena saya tidak sanggup untuk terbang tempur. Kenapa? Karena tangan saya itu kasar. Saya itu pecangkul ulung ibaratnya tuh. Saya tuh hanya membantu bapak saya nyangkul di sawah, menyiapkan ladang,
ibu saya mengantar, sesimpel itu kehidupan saya sebelumnya. Sampai saya taruna, saya masih cangkul. Kalau boleh dikatakan dulu saya melanggar aturan itu karena taruna kan kalau pulang ke kampung tidak boleh pakai baju sipil. Tapi saya langgar itu. Karena saya tidak mungkin di kampung saya, sementara saya pakai baju taruna, bapak saya ke sawah nyangkul. Saya anak cowok satu-satunya. Saya lepaskan semua atribut itu. Saya menggunakan training, walaupun saya tidak melanggar betul karena saya memang pasti pakai training. Tapi saya nyangkul dengan bapak saya. Menyiapkan untuk ditanami padi. Sampai tingkat 3. Tingkat 3 saya sebagai komandannya Kopral Taruna. Kan adik-adik saya itu suka datang itu ke rumah kan. Saya udah wanti padi. Jangan datang ke rumah saya. Siap, Mayor Taruna. Saya akan... Enggak boleh. Itu sudah perintah dari saya. Komandan kamu memerintahkan kamu jangan ke rumah saya. Karena jalan ke rumah saya itu masih makadam, Mbak. Jadi kasihan. Kalau mereka datang ke rumah saya pasti kan pakai mobil. Itu kasihan. Mobil betul saja. Begitu saya lagi di sawah, adik-adik kami datang pakai mobil sedan pula. Adik saya datang ke sawah itu. Kang, ada temannya Kakang itu datang. Hah? Ngapain ini bocah-bocah ini? Akhirnya saya masih pakai cangkul, masih pakai caping, datang. Siapa ini? Adik teman saya kan. Oh bukan, ternyata adik-adik saya. Dia lihat saya itu. Ini senior saya. Habis itu, selamat siang Mayor Taruna. Udah, jangan hormat. Ini lagi pakai PN. Sehingga dari latar belakang itu saya tidak memilih penerbang tempur. Tapi nasib itu kan kita tidak tahu ya Mbak ya. Begitu ada pemilihan, saya dari bakat saya, dari terbang saya, nilai itu, saya masuk menjadi penerbang tempur. Dan itu penerbang F-16 pula. Waktu itu adalah F-16 yang tertinggi sebelum ada. Tidak semua orang bisa menjajaki atau menerbangkan pesawat F-16 ini. Padahal saya dari kampung. Saya waktu itu tidak bisa, nyupir mobil pun tidak bisa. Sehingga dari instruktur saya saat ini, Pak Tatang mungkin kenal ya. Pak Tatang Harliansah, Komandan Kodik AU yang lama. Kan beliau sekarang sudah pensiun. Wastum, setelah terbang, Wastum kamu yang nyupir ya. Izin Sir, panggilnya Sir kan, Sir itu. Instruktur kalau Sir. Izin Sir, saya lebih baik teman saya aja Firman. Enggak, saya mau kamu. Siap Sir, saya pegang kuncinya. Izin Sir, untuk lebih amannya, izin teman saya saja. Enggak tuh kamu. Izin, saya belum bisa nyupir. Justru itu, saya mau kamu yang nyupir katanya. Oh siap. Parkir menghadap saya gimana saya? Fir, gimana caranya Fir? Saya teman saya, satu letting. Udah, nanti kopling aja, itu masih pakai kopling. Saya mundurlah kopling itu, yang muncul R. Ya, masuk sama R. Begitu dilepas, saya langsung lepas. Wah, gitu kan. Aduh, oke. Ulangi lagi tuh, ulangi lagi. Yang kayak kamu terbang itu loh, yang halus. Oke, kita halus. Lepasnya halus-halus. Nah, kayak gitu. Lepas pelan-pelan. Kayak gitulah. Saya belajar nyupir itu setelah saya sudah mahir terbang F-16. Saya pernah intercept pesawat punyanya Amerika. Waktu itu C5 Galaxy. C5 Galaxy mereka dari Kadena Air Force Base menuju ke Diego Garcia yang ada di Samudra Hindia itu. Mereka tadinya harusnya rutenya lewat Laut Cina Selatan, tapi karena di sana ada badai, dia masuk melalui Alki 2. Nah, masuk Alki 2 ini kan kita harus intercept kalau misalnya dia tidak ada woro-woro gitu. Dan itu kita melaksanakan intercept itu setelah kita pulang kantor. Kita pulang kantor, kemudian dari Kosek 2 di Makassar ada Lhasa X masuk ke wilayah kita. F-16 persiapan. Oke, kita persiapan, 2 pesawat terbang. Langsung intercept ke sana. Speed optimum kita udah poin 9,8 full mau masuk Mach number itu sampai ketinggian 36.000 kaki.
intercept dari Madiun, kita kenanya itu di Selat Makassar itu. Kita komunikasi dengan dia, dan yang amazing saya, pilotnya cewek pilotnya, Mbak. Iya, itu pesawat segitu besarnya, C5 Galaxy kan gede banget pesawatnya. Jadi itu pilotnya cewek. Dengan sopannya dia, saya masuk ke sini karena gini, oke, akhirnya kita laporkan ke komando atas, oke. Bayang-bayangi dia, jangan masuk ke main island. Jangan masuk ke Jawa, crossing ke Jawa, karena dia dari Selat Makassar itu, kalau misalnya mau ke Diego Garcia, paling enak lewat Jakarta itu langsung ke sana. Nah, kita kan nggak boleh. Kita bayangi dia sampai ke atas, lewat Selat Malaka, baru turun lagi dia. Itu jauh. Itu jauh. Tapi memang rutenya harusnya lewat sana, karena dia harusnya lewat lewat Laut Cina Selatan. Itu yang mendebarkan lah, karena kan kita terkait dengan negara lain ya. Iya, dan itu salah satu tugas kita. Saya tuh nggak tahu, saya di sana tuh begitu semangatnya, nothing tulus saya tuh, nggak ada hidup itu kayaknya nikmat aja di Taruna itu, sehingga saya happy banget lah. Sehingga mungkin adik-adik saya tuh melihat pada saat itu langkah saya kok bagus gitu. Langkah Wastum itu merupakan langkah yang melegenda di kalangan kami, Pak ya, para Taruna Akademi Angkatan Udara, khususnya di era 94 sampai dengan 97 itu, Pak. Karena pada saat itu profil Sersan Taruna Wastum ini dijadikan contoh oleh para senior sebagai taruna yang mempunyai sikap yang tough gitu kan. Pertama kali dicontohin langkah Wastum, kayak Taruna banget ya Mbak, kayak tough, menunjukkan sekali sikap seorang Taruna, calon tentara dengan sikap langkah yang serempak. Kami diperkenalkan langkah Wastum ketika Letnan Kolonel Anton Palaguna masuk sebagai Danskater di sini. Ketika beliau menjabat komandan kami, beliau memperkenalkan langkah Wastum. Mereka tidak tahu Wastum itu siapa gitu. Sampai pada suatu saat, ada adik saya, Leting 2000, datang ke Skadron 3, F-16 ke tempat saya, namanya Anton Palaguna. Dia komandan Wing Korps Taruna. Dia juga yang menggembor-gemborkan, inilah langkah Wastum itu. Sampai dia lihat saya tuh, sampai lihat namanya itu. Ini benar namanya Wastum ya? Bang, mohon maaf bang, kenapa Ton? Kamu kok kayak lihat hantu lihat saya? Kayak bilang, izin bang, kalau bener, abang bener namanya Wastum? Bener. Emang kenapa Ton? Izin, kalau begitu saya sudah salah bang. Kenapa Ton? Saya sudah menyampaikan ke adik-adik saya itu langkah Wastum. Sekarang juga saya rubah bang, langkah Bang Wastum katanya. Karena dia menghargai saya sebagai abangnya gitu. Saya kira langkah Wastum itu apa gitu bang. Ternyata Wastum itu nama orang gitu katanya. Saya tidak membuat langkah itu, tapi adik-adik saya yang membuat itu jadi melegenda di Taruna Akademi Angkatan Udara. Maju! Jalan! Bravo! Alhamdulillah sekali, ini merupakan karunia terbesar dalam hidup saya.
Karena terbesar sebelumnya itu saya lulus menjadi yang terbaik di AAU dan saya membawa kedua orang tua saya istana dan berjumpa dengan Pak Harto, itu karunia terbesar waktu itu. Tapi ini sesungguhnya yang sudah didamkan oleh kedua orang tua saya. Beliau sudah meninggalkan kami, udah almarhum semua. Saya yakin beliau di alam kubur saya sana tersenyum melihat saya, anaknya yang dibangga-banggakannya sudah menjadi penyandang bintang, sudah jenderal. Sesungguhnya ini adalah semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua doa dari orang tua saya. Juga doa dari orang-orang mungkin yang sudah bekerja sama dengan saya. Saya tidak mungkin menjalani ini dan mencapai ini sendiri. Tidak mungkin itu, Mbak. Saya yakin itu merupakan doa dari semua orang yang sudah bekerja dengan saya, terutama orang tua saya. Itu yang amazing bagi saya. Bapak saya tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak sekolah sama sekali. Bisa membesarkan saya sebagai jenderal seperti ini, itu karunia terbesar. Dan saya yakin beliau tersenyum di alam sana.